kembali dengan adanya kasus suspek COVID-19 yang terjadi di Cilengsi, Kabupaten Bogor dengan korbannya yaitu seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang berusia 4 dan 8 tahun dan kini ketiganya sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Dan saat ini pun masyarakat tampaknya harap-harap cemas dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini saya sudah bersama Bupati Bogor yaitu Ade Yasin. Ibu Ade, bisa diceritakan Bu Ade bagaimana kronologi satu keluarga di Cilengsi terinfeksi virus corona? Jadi pada tanggal 14 April kepala keluarga atau sang ayah pulang ke rumah, sudah mandi bersih-bersih, dia main dengan anaknya, tapi 3 jam kemudian anak-anaknya mengeluh sakit kepala, demam, sampai ada yang suhunya 40,1 derajat Celcius. Lalu pada tanggal 15 April, keluarga itu dibawa ke rumah sakit. Dan pada tanggal 16 April, karena gejala, belum ketahuan itu positif, karena gejala demam dan lain sebagainya. Lalu pada 16 April, pemeriksaan swab di Rumah Sakit Polri, dan pada 20 April ternyata hasil tesnya positif untuk ibunya dan anak usia 8 dan 4 tahun. Jadi anaknya itu anak pertama dan terakhir. Anak tengahnya justru nggak kena. Jadi yang negatif itu bapak dan anak yang kedua begitu. Dan 3 orang ini jam 00.30 dibawa ke Rumah Sakit Atlet begitu, Mbak. Baik, lalu tindakan selanjutnya yang dilakukan untuk lingkungan sekitar, untuk tempat tinggal korban ini bagaimana Bu Ade? Ya, kalau mereka aman untuk karantina rumah. Dan karena di Kabupaten Bogor ini ada yang namanya RW siaga, ya setiap kampung ini kita tugaskan RT RW itu siaga. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya ini dipasok oleh RW siaga. Jadi kami juga tetap memantau apakah mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya begitu, Pak. Sekitar rumahnya apakah dilakukan lockdown untuk satu daerah itu saja atau tetap beraktivitas seperti biasa Bu Ade? Ya, untuk wilayah merah sebetulnya kita sudah melakukan pengamanan melalui penyekatan-penyekatan di setiap kampung maupun perumahan-perumahan. Jadi sudah tidak perlu lockdown lagi karena sebetulnya sebelum ada kejadian ini perumahan-perumahan ini sudah cukup dijaga ketat oleh lingkungannya. Sehingga kami tidak perlu melakukan lockdown. Ada petugas-petugas medis kah yang berjaga di RT-RT yang siaga tadi Ibu Ade jelaskan? Apakah hanya memang sebatas untuk memenuhi pasokan mereka-mereka yang melakukan karantina mandiri di rumahnya? Yang pernah kontak dengan pasien itu tentunya kita kita statusnya jadi ODP. Jadi kita pantau beberapa orang, kita tracking beberapa orang yang pernah berhubungan dengan keluarga tersebut, yang mungkin pernah berkomunikasi dan berdekatan di lingkungan wilayahnya tersebut. Sehingga ini untuk juga sudah SOP ya, sudah sesuai SOP. Jadi yang terdekat dan yang pernah kontak itu selalu kami pantau dan dicek kesehatannya. Dan untuk informasi update terakhir untuk anak dan ibu dari mereka satu keluarga ini yang positif, yang sekarang sudah dikarantina di Wisma Atlet, update terakhirnya bagaimana kondisinya Bu? Update terakhir yang di sana masih dalam karantina dan alhamdulillah kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan, mudah-mudahan bisa sembuh. Baik. Bu Ade, kalau kita ketahui bahwa kebijakan PSBB sudah dilakukan beberapa waktu terakhir ini, sudah ada 1 bulan lebih seperti itu ya. Kalau Bu Ade sendiri melihat di wilayah Ibu bagaimana penerapan PSBB tersebut, apakah sudah cukup efektif untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini? Ya. Kalau PSBB kan kita baru 14 hari kemarin Mbak, karena PSBB pertama ya kita jangka waktu 14 hari, lalu hari ini diperpanjang menjadi 14 hari ke depan. Tetapi dari hasil evaluasi PSBB kemarin memang masih banyak masyarakat yang belum paham dan perlu edukasi yang lebih lanjut. Artinya kita selalu sosialisasikan secara masif pemakaian masker, jaga jarak, dan juga pola hidup sehat. Ini sudah dari awal sebelum PSBB sudah kita lakukan.